tidak ada misalkan masalah ketika misalnya dilihat bentuk siriknya dari mana, kan ini kan hanya misalkan banyak dari beras, kemudian santan, gula merah, kan tidak ada yang sirik dari situnya gitu. Jadi kalau misalkan melihat bentuk kemudian langsung sirik, itu ya pemahaman yang mungkin terlalu tergesa-gesa. Terus makna tersendiri dari perwujudan jenang yang bermacam-macam ini apa aja, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sederek-sederek niki wonten jeneng sengkala. Monggo sing kita tungani sareng-sareng. Mugi-mugi nggih ajatnya kita sedanten menika mengikuti penjabai paring ana selamatan, paring ana keberkahan, mungkin lampah kita sedanten menika. Monggo sareng-sareng. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iya. Ya hadrat al-Fatihah. Ya hadrat jika bakal yang tambah kali di Jepun ini masyarakat Jepun di daerah Sabut Tulungagung. Al-Fatihah. Di desa ini jenengan bine sinten? Jenengan Darji. Jenengan Sukarji. sudah burung Al-Fatihah. Pada hatinya waktu ini yakin saya Wifin yang hajat kula jenengan pun paring ana selamatan tindak bina saking bika kala paring ana keberkahan paring ana pitulungan paring urusan lahir batin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Ila khadrati wa walidayya kagem bapak ibu kula panjenengan sedaya pepodhiyong Al-Fatihah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jangan menuki paringono hajatnya terus terus yang itu mengingin paringono pitulungan kemudahan sekadang urusan lahir dan dunia akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Amin. Iki kagem jenang sekawan buat apa itu Mbah? Kira-kira Mbah? Ya, penjelasannya gitu biar anak-anak milenial sekarang tuh paham, jadi terhindar dari kata-kata yang musyrik atau syirik. Ya. Mohon penjelasannya Mbah. Ya, jadi ini takut ya mungkin bahasanya nanti ya. Jadi di sini itu sebenarnya jenang sengkolo itu kalau secara umum jenang sengkolo itu adalah bentuk dari doa sebenarnya itu. Jadi bukan tidak ada yang musyrik di sini ya, mungkin supaya yang lebih jelas pemahaman kita terutama yang milenial itu. Jadi jenang sekolah itu adalah bentuk sebuah doa dalam diwujudkan seperti ini. Jadi kalau di dalam bahasanya doa bisyarah, jadi dengan isyarat berupa bentuk jenang seperti ini. Jadi tidak ada yang syirik karena ini juga doa ada yang bentuk kata-kata, kemudian ada yang bentuk dengan mudah diwujudkan seperti perlambang. Jadi hanya perlambang Pak ya. Betul. Jadi perlambang dari sebuah doa yang menunjukkan kesungguhan dari yang berdoa. Diharapkan dengan kesungguhan ini Gusti Allah nanti akan memberikan ijabahnya seperti itu. Berarti semua itu terdiri dari inama niatnya. Betul. Jadi tidak ada misalkan masalah ketika misalnya dilihat bentuk siriknya dari mana, kan ini kan hanya misalkan bahannya dari beras, kemudian santan, gula merah, kan tidak ada yang sirik dari situnya gitu. Jadi kalau misalkan melihat bentuk kemudian langsung sirik, itu ya pemahaman yang mungkin terlalu tergesa-gesa. Terus makna tersendiri dari perwujudan jenang yang bermacam-macam ini apa aja Mbak? Maksudnya tujuan makna warna-warnanya. Oke. Jadi di sini ada sebenarnya ini varian dari jenang sengkolo. Ini ada jenang putih, jadi ada jenang putih, kemudian ada jenang abang. Yang ini jenang sengkolo, abang putih. Ini juga jenang sengkolo, tapi ini yang jenang sengkolo sepuh gitu ya. Kemudian dari jenang putih ini bahan dasarnya sebenarnya sama, juga dari beras, kemudian santan. Ini jenang putih ini atau dinamakan jenang seto ini adalah perwujudan atau perlambang dari penghormatan kepada seorang ayah. Jadi putih itu memperlambang bahwa kita itu salah satunya adalah dari bagian sperma gitu ya, sperma atau mani dari ayah. Putih perwujudannya ini wujud dari penghormatan kepada bapak kita, wujud penghormatan kepada bapak kita, mengakui bahwa kita lahir di dunia ini karena kedua orang tua kita. Ada bapak yang diwujudkan dengan perlambang putih atau jenang bubur putih ini. Untuk yang merah, untuk yang merah ini sebenarnya ini juga sama dengan yang putih, tapi di sini bahannya juga sama. Jadi dari beras, kemudian santan ditambah gula merah. Nah ini kalau dinamakan itu namanya itu jenang reto. Jenang reto ini perwujudan pengakuan dari diri kita yang mengakui bahwa kita lahir
juga dari bagian dari ibu kita. Jadi ini perlambang atau penghormatan terhadap seorang ibu. Yang merah itu melambangkan darah atau melambangkan hidung telur dari ibu kita gitu. Nah, kalau ini ada yang jenang sengkolo, kalau yang pada umumnya digunakan kan seperti ini tuh jenang sengkolo itu. Jenang sengkolo itu banyak digunakan, terutama itu apa namanya pada ya kelahiran atau pada tahun-tahun baru. Seperti halnya misalkan ini menghadapi suro ya, seperti itu. Jadi juga bisa misalkan cara-cara selamatan desa atau selamatan apapun itu banyak menggunakan jenang sengkolo ini. Kalau di sini itu wujud dari jenang sengkolo ini sebenarnya sengkolo itu bisa diartikan dari tahun atau waktu dalam tahun yang disembunyikan dalam sebuah kata sengkolo, atau bisa diartikan juga sengkolo itu musibah atau bala. Pada dasarnya jenang sengkolo itu bermaksud murwokolo atau menghindarkan dari bala atau musibah. Jadi maksudnya itu pengakuan dari diri kita. Ini biasanya kalau dulu kita waktu kecil itu kan apa kita belum bisa makan nasi itu kan bubur ya seperti itu ya sebenarnya. Ya ini sebenarnya pengakuan dari seorang diri pribadi itu seolah-olah kita dulu kita itu masih lahir, kita belum bisa apa-apa dan benar-benar mengakui bahwa kita itu dilahirkan karena apa, ada orang tua kita, ada ibu yang merah ini, ada bapak. Kita menghormati beliau, anda pasor, terus junjung dhuwur mendem jero terhadap beliau, berbakti kepada beliau dan mendoakan beliau. Jadi ini adalah perwujudan terima kasih, perwujudan pengakuan bahwa kita dilahirkan di dunia ini melalui kedua orang tua kita, yaitu ibu dan bapak kita, seperti itu. Terus yang jenang sepuh itu maksudnya sepuh itu? Nah, kalau yang ini sengkolo sepuh ini, yang separuh-separuh ini juga sebenarnya itu pengakuan bahwa kita ini lahir di dunia itu tidak punya apa-apa, dan setelah itu disiapkan oleh Gusti Allah itu alam semesta. Ketika disiapkan alam semesta ini, ketika dalam memanfaatkan sebagai khalifah fil ard, menjadi khalifah di muka bumi ini, kita sering apa namanya ya berbuat yang tidak baik atau tidak sepantasnya pada alam ini, berlebihan dalam pemanfaatannya itu. Jadi ini jenang sengkolo sepuh ini itu sebagai perwujudan permohonan maaf, nyuwun ngapura karena telah terlalu berlebihan atau tidak arif pada alam yang telah disediakan untuk kita manusia. Sehingga kita bermohon maaf pada Gusti Allah yang telah menyediakan alam, dan kemudian juga berterima kasih kepada alam yang selama ini telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Harapannya dari semuanya ini adalah ini sebuah doa bisyarah tadi itu untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Jadi seperti itu. Jadi ya semuanya ini doa semua, dan karena ini orang Jawa itu dari dulu itu senang membuat sanepan atau perlambang itu. Jadi apa namanya ya, di kultur atau budaya Jawa itu dari dulu memang senang membuat perlambang-perlambang untuk sesuatu. Dan mungkin itu tidak hanya orang Jawa sebenarnya, dari sejarah kita itu, misalkan kayak Nabi Adam itu monumen pertemuan antara jenengan Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan ada monumennya Jabal Rahmah seperti itu. Ini sebenarnya penanda, perlambang. Jadi orang Jawa itu juga begitu, membuat perlambang-perlambang atau sanepan-sanepan tentang sesuatu, terutama di laku-laku spiritualnya.
Jadi untuk mengingat Mbak ya. Betul. Jadi tidak ada istilah musyrik, Tidak atau tidak sirik. ada ya. Karena kan zaman sekarang tuh karena anak milenial tuh mulai kritis. Betul. Kenapa harus seperti ini, seperti ini. Betul. Nah, makanya ya tujuan kita bertanya tuh sini, sowan rawuh ke sini tuh biar kita sedikit banyak bisa memberi kejelasan lah, meskipun kejelasan itu nanti bagaimana, intinya kita sedikit banyak sudah mengetahui. Ya mungkin sedikit ya kita singgung tentang syirik atau musyrik kayak gitu ya. Sejauh yang saya pahami itu musyrik itu ada dua. Jadi musyrik yang jahar, yang kelihatan jelas gitu ya, atau syirik jaharat, dan satunya syirik khafi yang tersembunyi kayak gitu. Sebenarnya syirik itu atau musyrik itu jadi ada selain Gusti, ada selain bisa menduakan atau menegakkan, menempatkan kayak seperti itu. Jadi ketika seseorang itu di dalam hatinya itu, karena yang dinilai sebenarnya di dalam kehidupan ini itu adalah batiniah kita. Jadi yang dilihat adalah batinnya, apa yang ada di dalam hati itu. Jadi yang nanti itu yang dinilai setiap amal itu adalah inama amudiniyat, itu kan juga di dalam hati kan itu sebenarnya. Jadi di dalam batinnya itu jika ada yang selain Gusti Allah, selain Allah, itu syirik. Misalkan ya ini sekedar kita ulas sedikit aja. Apakah misalkan syirik itu harus berupa misalkan ini sebenarnya apakah ini syirik gitu. Ya enggak, belum tentu, tergantung niatnya. Dalam hatinya bagaimana? Keris, apa keris itu syirik? Ya belum tentu. Kemudian apakah tidak bisa misalkan mobil itu membuat syirik? Bisa. Kalau misalkan hati kita itu tertambat pada mobil itu, yang sehingga kita bisa melupakan Gusti Allah, itu maka mobil itu bisa menjadi keris. Kalau misalkan juga sama kerisnya itu kita tertambat pada keris itu, atau tergantung bersandar pada keris itu. Misal uang juga bisa. Kalau kita senang dengan uang, kemudian uang itu sendiri sesuatu yang bisa menenangkan kita, atau kita bisa mendatangkan menurut kita kebahagiaan walaupun semu, atau kita bisa wah marem atau senang nyawa dan bisa melakukan banyak hal, berarti itu menggantikan posisi Tuhan di dalam diri kita itu. Maka ketika kita mengalami begitu, maka segala sesuatu itu bisa menjadi syirik ya gitu. Berarti kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya melihat dari luarnya aja ya Mbak? Sangat tidak bisa sekali. Jadi kalau yang dulu kan enak, apa namanya yang syirik-syirik jahar itu, misalkan zamannya Lata Uzza itu kan memang apa namanya ada patung kemudian disembah-sembah sebagai Tuhan, itu kan yang jelas seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang itu lebih banyak itu yang melakukan syirik-syirik khafi yang tersembunyi di dalam hatinya itu. Bisa misalkan apa namanya orang yang melakukan banyak hal yang sedekah atau apa. Apakah misalkan itu pasti ya belum tentu lihat niatnya. Ternyata apa? Mungkin sedekahnya itu di dalam hatinya itu supaya dia sebagai orang yang ahli sedekah, jumawan. Misalkan menuntut ilmu supaya dilihat sebagai orang yang berilmu. Jadi ketika hal-hal yang masih makhluk itu, semua hal-hal yang makhluk yang itu menjadikan kita itu terhalang atau menduakan Gusti Allah, itu akan menjadi syirik. Jadi menjadi hijab penghalang kita kepada Gusti Allah itu. Tapi tidak dipungkiri Mbak, zaman sekarang saya sendiri pun umpama niat memberi sumbangan atau sesuatu ke orang lain ya Mbak. Nggih.
Tapi mulut kita sudah bilang saya ikhlas, dan dalam hati kita awalnya tuh sudah memang ikhlas. Tapi kenapa ya tiba-tiba setelah kita memberi ke orang itu tuh ada niat dalam hati kita tuh sudah beda. Apalagi zaman sekarang dengan media sosial seperti ini kan, dengan tidak sengaja kadang terupload. Ya itu nanti untuk biar kita lebih bisa ikhlas tuh kira-kira sebaiknya apa mungkin ada amalan biar kita lebih ikhlas ya toh, biar kita lebih tahu makna dari sedekah itu apa. Menurut Mbahnya gimana enaknya? Kalau yang sepahami sedekah itu ya semuanya kan misalkan sudah berniat gitu ya, niat sedekah ya, tapi kadang di hati madep ada berubah, itu kalau tidak tak kasih uang nggak bisa makan. Kadang itu hati itu kan kenapa muncul seperti itu tuh, untuk membuat hati biar bisa ikhlas itu menurut Mbahnya yang baik itu bagaimana? Sebenarnya sedekah itu lumayan enak. Maksudnya enaknya begini, sedekah itu niatnya itu bisa setelah melakukan. Tidak kalau sholat kan tidak bisa, niatnya harus di awal. Tidak bisa misalkan Allahu Akbar setelah itu baru niat, tidak bisa setelahnya. Jadi kalau sholat misalnya kan niat dulu baru sholat atau mikro. Tapi kalau sedekah itu misalkan kita di awal itu kita masih eman-eman atau ya tadi mungkin ada salah niat gitu ya. Setelahnya itu masih bisa direvisi, diperbaiki niatnya. Caranya gimana itu? Ya kita rubah di dalam hati kita. Misalkan awalnya misalkan niatnya itu apa ya, dengan ada niatan lain supaya misalkan dia hormat kepada kita atau apa, ada sisi keuntungan yang akan kita dapat dari apa yang kita keluarkan itu di dalam hati kita itu. Nah ketika misalkan setelahnya itu kita sadar, kemudian kita ganti niatnya di dalam hati itu. Ya sebenarnya yang umum itu kan ya Bismillah, ya saya sedekah lillahi ta'ala, kan seperti itu kan biasanya yang umum loh, yang umum itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan ikhlas itu sebenarnya sangat tidak bisa untuk jenis-jenis orang-orang seperti kita itu mengatakan suatu amal itu ikhlas atau tidak aslinya itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, sebenarnya kalau ikhlas itu sesuatu yang hanya dititipkan Gusti Allah itu kepada kekasih-kekasihnya yang dikehendaki. Yang kalau bahasanya kekasih itu kan wali-wali itu loh. Jadi ketika Gusti Allah menghendaki kekasih-kekasihnya ini menitipkan ikhlas itu ada kekasih-kekasihnya. Dan kalau misalkan orang-orang seperti yang biasa seperti kita, orang awam seperti kita itu mengatakan sesuatu itu ikhlas atau tidak, itu tidak bisa. Contohnya begini, jadi kan ada orang yang bersedekah, kan secara yang kasat mata itu yang dicatat malaikat itu yang kelihatan, oh orang itu sedekah kan seperti itu loh. Ya. Tapi di dalam hatinya itu malaikat yang tidak tahu gimana niatnya dalam hati itu. Malaikat pun tidak tahu ya, Mbak. Nah, berarti hanya kita sama Tuhan aja yang tahu. Nah, sebenarnya kita sendiri itu mengetahui selain niat kita itu bagaimana aslinya. Tapi ya namanya kan sering tidak jujur pada diri sendiri. Nah itu yang susah. Kadang hati itu sudah bilang ikhlas itu, tapi setelah kita memberi sesuatu ke orang itu, setelah itu pasti hati kecil itu kadang, wah orang itu kalau nggak tak kasih nggak bisa makan atau gimana. Nah itu untuk mendekati kita biar ikhlas tuh amalan apa kira-kira, atau kita merasa bahwa kita diberi lebih itu hanya sebagai apa ya, sebagai jalan atau sebagai sarana agar hak orang lain itu kita bisa berikan. Karena dalam hal ini kita sudah dapat lebih, sudah mendapat harta yang lebih, kita kasih haknya ke orang lain, berarti lantaran lewat kita sudah dapat pahala, mungkin gitu Mbak. Tapi agar kita lebih bisa ikhlas lagi itu gimana Mbak ya?
amalan apa yang harus bisa kita amalkan menurut Mbahnya gimana enaknya? Kalau masalah tadi misalkan hati yang berubah-ubah gitu ya, Ya, itu memang hasilnya itu hati itu memang berubah-ubah gitu, bolak-balik. tapi kira-kira yang dicatat itu niat awal atau setelah niat kita ngasih terus berubah gitu Mbak? Nah itu begini, Gimana menurut itu jenengan gimana? syarat administrasi, istilah gampangannya seperti itu. Ya. Syarat administrasi amal kita itu nanti akan dinilai itu adalah niat dulu. Kalau misalkan ibaratnya tanpa niat maka tidak akan lolos administrasi. Berarti kembali lagi ke inama-nama lu. Nah itu dulu lah. Setelah niat berarti lolos, misalkan kita daftar apa namanya kerja gitu ya, kan menggunakan syarat administrasi, dicek, oh kelengkapannya oke masuk, nanti baru akan dimasukkan, nanti yang akan di apa namanya diuji yang selanjutnya. Jadi ketika yang ini sudah lolos administrasi niatnya itu, nah yang tidak lolos berarti yang langsung tidak dilihat. Yang lolos niatnya ini, administrasi niat ini baru nanti dinilai lagi. Nah dinilai lagi, tapi minimal itu sudah sudah lolos administrasi niat, itu sudah kecatat itu. Masalah dapatnya berapa, ya itu nanti tergantung penilaian selanjutnya ini. Gitu. Ya, gitu. Jadi ya makanya, dan itu kebanyakan termasuk saya itu mungkin ya sering kita itu lupa dengan niat, dan itu memang ada setan yang bertugas mencuri niat itu, melupakan kita akan niat. Ya menurut saya misalkan ya, kita dalam sehari itu melakukan aktivitas gampangannya keluar rumah mana ya, kita keluar rumah itu berapa kali dalam satu hari. Kayak mau dihitung misalkan ada 10 kali, 20 kali keluar rumah. Nah dari 10 kali atau 20 kali itu mau diiling-iling atau diingat-ingat, kita berniat berapa kali. Contohnya itu seperti itu termasuk terjadi pada saya juga. Malah saya nggak pernah niat Mbak, itu yang bikin lupa ya. Sebenarnya itu. Jadi itu yang sering, makanya itu kayaknya kan harus yang sepele kayak gitu tuh. Niat baik aja masih salah ya. Betul. Jadi pentingnya niat itu, karena kalau tidak lolos niat maka amal kita itu tidak akan dinilai. Ya moga-moga semoga ya kita itu tidak dicuri niat kita oleh setan sih, memang khusus mencuri niat itu. Tapi niat itu tidak usah dilisankan, diutarakan kan tidak apa-apa ya Pak ya, cuma dalam hati. Kalau sebenarnya itu niat itu memang di dalam hati gitu ya. Jadi hadirnya hati, hudurnya hati untuk melakukan sesuatu itu, adanya itu. Cuman kalau misalkan ulama-ulama kita terdahulu itu kemudian melafalkan dalam bentuk ucapan itu untuk apa namanya menegakkan yang di dalam hati itu tadi, supaya istilahnya lebih mantap ya, seperti ini tadi loh. Ini kan doa, sebenarnya misalkan doa seperti ini kan dengan perlambang ini supaya misalkan lebih mantap niatnya doa, kayak begitu. Kalau misalkan ibaratnya kita hanya dalam hati, kadang ada serius atau apa, tapi kalau misalkan diucapkan ibaratnya Bismillah, niat kaulah apa itu kan ibaratnya untuk menancapkan niat itu tadi. Berarti kalau misalkan itu dari dalam kita keluarkan, kemudian kita mendengar, kita masuk lagi, itu kan ibaratnya kan lebih kuat. Kayak pompa itu ya pompa semacam apa? Sinisu itu lah. Semburannya kencang. Jadi keluar dimasukkan lagi itu untuk menguatkan niat tadi itu. Berarti untuk membakar pewangian seperti ini yang penting niatnya apa aja Mbak ya. Betul. Kalau wangian itu kan yang zamannya Kanjeng Nabi itu kan juga menggunakan wangian beliau itu.
Wajib apa sunah, Mbah? Kalau itu disunahkan, Disunahkan. yang pewangian itu. Dan bahkan beliau itu kalau istilah yang mau menemui yang tamu gaib istilahnya, tamu langit yang tadi ya kan para malaikat itu pasti beliau menggunakan wangian-wangian. Karena di Arab itu kan setiap namanya sudut-sudut mereka itu ada ukurnya untuk wangian-wangian. Kalau di sana memang ya berkelas kayak harus semacam itu. Tapi intinya itu di dalam niatnya itu, ini kan memang wangian itu disukai oleh makhluk-makhluk gaib. Kalau misalnya kita nih bersedekahwan sama makhluk itu kan, ya ora masalah toh. Sedekahwan, itu kan masuk neng menungso doa yang enggak juga nih. Sedekahwan diniatkan. Karena banyak makhluk seperti kita juga ya, Mbak ya. Cuma ada yang terlihat kasat mata sama tidak gitu aja. Nah, gitu. Ya kan kalau jenis makannya karena makhluknya beda ya kan dia beda. Kalau dalam bahasa kita kasar bentuk harum ya seperti itu. Kalau kita kan ya berwujud begini. Karena tidak punya raga, mungkin dia hanya bisa mencium bauan ya, Mbak ya. Kalau raga itu sebenarnya apa ya? Anunya sifatnya yang berbeda. Maksudnya kalau kita kan berbentuk solid seperti ini gitu ya. Kalau mereka kan bukan seperti itu, material dasarnya kemudian bentuknya itu juga berbeda dari kita, dengan alam yang berbeda dengan kita gitu. Jadi ya seperti itulah. Dan kalau sukanya kan mereka ini suka seperti semacam kayak bentuk-bentuk uap gas seperti ini kan, bau-bauan seperti itu. Ya, untuk ini Mbak, ini kan mau menghadapi bulan Suro ya Mbak ya. Untuk bulan Suro sendiri itu meskipun niat kita baik kayak orang nikah itu kan ya baik Mbak ya. Tapi kenapa mayoritas masyarakat kita itu kalau bulan Suro itu seakan-akan untuk membuat acara pernikahan atau acara apa itu kok seperti tidak diperbolehkan, itu dasarnya kira-kira apa yang menurut Mbahnya?